Matahari dari Timur, kisah Prabu Hayam Wuruk, sang pemimpin agung Majapahit. Bab 1. Anak yang dinanti sang semesta. Di sebuah pagi musim hujan pada tahun 1350, langit di Istana Trowulan bersinar cerah meski awan mendung menggelantung rendah. Burung-burung perkutut menyanyikan kidung yang seakan tahu hari ini lahir seorang yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Sang permaisuri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, putri dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya, telah melahirkan seorang bayi lelaki dari pernikahannya dengan Kertawardhana, raja konsort yang bijak. Anak itu diberi nama Hayam Wuruk, ayah muda yang kelak berkokok menggema ke seantero Nusantara. Sejak kecil, Hayam Wuruk menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mapiti menghafal syair-syair Jawa kuno dan Sanskerta pada usia 8 tahun, serta piawai menunggang kuda dan memainkan keris. Guru-gurunya datang dari berbagai daerah, ahli strategi dari Daha, pujangga dari Sunda, serta resi dari pedalaman Lumajang. Namun di antara semua itu, yang paling memengaruhinya adalah Sang Patih Agung Gajah Mada, tokoh keras kepala yang bersumpah takkan makan buah palapa sebelum seluruh Nusantara dipersatukan. Di usia belia, Hayam Wuruk telah diajak ibunya mengelilingi wilayah kekuasaan Majapahit. Ia melihat rakyat yang hidup makmur di Delta Brantas, petani garam di Madura, hingga pelabuhan sibuk di Tuban yang dipenuhi pedagang asing dari India, Tiongkok, dan Arab. Dari perjalanan itu, ia tak hanya melihat kekayaan Majapahit, namun juga potensi dan ancamannya. Dan di matanya, impian Gajah Mada tentang satu Nusantara tak lagi terdengar muluk. Bab 2. Mewarisi takhta, memikul dunia. Pada tahun 1350, saat ia baru menginjak usia 14 tahun, Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit, menggantikan ibunya yang turun takhta untuk menyerahkan kekuasaan pada darah muda. Usianya muda, tapi matanya tajam dan lidahnya penuh hikmah. Sejak hari itu, ia dipanggil dengan gelar Sri Raja Sanagara, cahaya dari negeri para raja. Tak lama setelah dinobatkan, ia mengukuhkan posisi Gajah Mada sebagai Mahapatih utama. Hubungan keduanya bukan hanya antara raja dan pembesar, tapi antara murid dan guru, antara anak dan ayah dalam urusan negara. Bersama mereka menjalankan misi besar, menyatukan seluruh Nusantara. Demi tujuan itu, Majapahit menjalankan diplomasi, perang dan pernikahan strategis. Hayam Wuruk sendiri menikahi putri dari kerajaan Sunda, meski upaya ini berakhir tragis dalam peristiwa Perang Bubat, sebuah luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya dalam sejarah. Namun dari luka itu lahirlah kebijakan. Hayam Wuruk tidak menghukum Gajah Mada, namun juga tak lagi menempatkan Bubat sebagai panggung perang. Ia justru memperkuat fondasi pemerintahan, memperbaiki tata hukum, memperkuat birokrasi, dan mengangkat orang-orang pintar dari berbagai daerah menjadi pejabat di pusat kekuasaan. Bab 3. Matahari yang bersinar di segala penjuru. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah kepulauan Nusantara dari Tumasik, kini Singapura, Semenanjung Melayu, seluruh Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga sebagian Papua dan Maluku. Ia memerintahkan pengumpulan data sensus dan catatan wilayah melalui karya besar seperti Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Pujangga Prapanca, mencatat perjalanan kerajaannya, daftar daerah taklukan, serta kegiatan spiritual sang raja. Hayam Wuruk bukan hanya seorang penakluk, tapi juga pelindung seni dan budaya. Ia membangun taman-taman indah, balai seni, dan pustaka kerajaan. Di masa pemerintahannya, candi-candi besar seperti Candi Panataran disempurnakan. Ia mengundang para pujangga, seniman, serta resi ke dalam istana untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai luhur. Ia juga memperhatikan rakyat kecil. Ia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan pajak saat musim paceklik, mempermudah perdagangan antar wilayah, dan memperbaiki jalur air dan transportasi dari Mojokerto ke pesisir utara. Ia gemar melakukan kunjungan keliling kerajaan. Dalam Nagara Kretagama tercatat perjalanan besar Hayam Wuruk ke daerah Blambangan, Lasem, Pajang, dan lainnya. Ia menyapa rakyatnya, memberi hadiah, serta mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah bentuk kepemimpinan yang langka dan penuh welas asih. Bab 4. Cahaya yang mulai meredup. Di tahun-tahun akhir kehidupannya, Hayam Wuruk mulai menyendiri. Ia sering bermeditasi di pura-pura sepi, membaca kitab suci, dan memikirkan makna kekuasaan yang telah direngkuhnya selama hampir 4 dasawarsa. Ia mulai sadar bahwa kekuasaan sejati bukan soal takluknya wilayah, tapi tentang keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan. Setelah Gajah Mada wafat, Hayam Wuruk tidak menunjuk pengganti dengan gegabah. Ia sadar, tak semua orang bisa memiliki keteguhan Sang Mahapatih. Ia lebih banyak bertindak sendiri, dengan hati-hati. Namun dinamika istana berubah. Intrik mulai tumbuh. Dan ia tahu zaman keemasannya perlahan akan berganti.
Pada suatu malam, di tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk wafat dalam tenang, diiringi doa-doa dari rakyatnya yang mencintainya. Ia dimakamkan di antara hutan-hutan rimbun, dekat dengan tempat suci para leluhur Majapahit. Epilog, warisan sang raja. Kejayaan Majapahit tak pernah setinggi di masa Hayam Wuruk. Ia bukan hanya raja yang memperluas wilayah, namun juga pemimpin yang membangun tatanan hukum, seni, ekonomi, dan martabat bangsa. Ia meninggalkan warisan yang terus diingat berabad-abad kemudian, sebuah mimpi tentang Nusantara yang satu, yang kelak akan dihidupkan kembali oleh generasi penerus dari Sabang sampai Merauke. Dalam setiap batu candi yang sunyi, dalam setiap bait nagara Kretagama yang sakral, nama Sri Raja Sanagara Hayam Wuruk akan tetap bersinar. Sebab matahari mungkin terbenam, tapi cahayanya abadi dalam ingatan sejarah. Bab 5. Bayang-bayang sang raja. Setelah Prabu Hayam Wuruk mangkat di tahun 1389, angin di istana Trowulan terasa berbeda. Dedaunan di taman kerajaan jatuh lebih lambat, seolah tak ingin mengganggu keheningan. Dan gemercik air kolam tak mampu menyembunyikan kesunyian yang merambat di antara dinding-dinding bata merah. Kepergian Hayam Wuruk bukan sekadar kehilangan seorang raja. Ia adalah penjaga kesatuan, pemersatu suara-suara, yang sering tak sejalan dari wilayah, yang luasnya tak terhingga, dan kini sia tiada, menyisakan sebuah takhta kosong yang diperebutkan diam-diam namun penuh ambisi. Ia meninggalkan seorang putri tunggal, Putri Kusumawardhani, yang dinikahkan dengan Wikramawardhana, seorang bangsawan cerdas berdarah campuran raja dan pembesar. Mereka memang telah dipersiapkan sebagai penerus, namun darah kerajaan tak selalu menjamin ketaatan dari semua pihak. Di sisi lain ada Bre Wirabumi, anak laki-laki Hayam Wuruk dari Selir, yang merasa berhak atas setengah dari kejayaan Majapahit. Ia memimpin wilayah timur dan membangun kekuatan militer dan ekonomi dengan diam-diam, hingga akhirnya meletuslah konflik besar, Perang Paregreg. Bab 6. Perang Saudara Retak Nusantara. Perang Paregreg yang meletus di awal abad ke-15 adalah luka yang dalam bagi Majapahit. Dua kekuatan bersaudara, Wikramawardhana dari barat dan Bre Wirabumi dari timur, bertabrakan bagaikan langit pecah di atas bumi. Rakyat bingung. Pasukan yang dulunya bersatu melawan musuh luar kini saling menumpahkan darah di tanah mereka sendiri. Jalur perdagangan terganggu, pelabuhan ditinggalkan, dan daerah-daerah taklukan mulai memberontak atau menarik diri dari ikatan Majapahit. Bre Wirabumi meski memiliki kekuatan besar akhirnya kalah dan gugur. Namun kemenangan Wikramawardhana bukan kemenangan sejati. Kerajaan tak pernah kembali utuh seperti dulu. Benih kehancuran telah tumbuh dalam tubuh kekuasaan. Di tengah perang itu, nama Hayam Wuruk terus disebut. Banyak yang berharap, andai sang Prabu masih hidup, takkan seperti ini negeri kita. Bayangannya menjadi mitos hidup, menjadi ukuran bagi raja-raja berikutnya yang tak pernah mampu menyamai kebesarannya. Bab 7. Jejak yang menghilang di kabut sejarah. Setelah perang, Majapahit tak sepenuhnya hancur, tapi seperti pohon tua yang keropos di dalam. Beberapa raja naik takhta, namun tak satu pun memiliki karisma atau kepiawaian seperti Hayam Wuruk. Perdagangan dengan Tiongkok berkurang, pelabuhan Malaka, yang dahulu tunduk pada Majapahit, kini mulai berdiri sendiri dan kuat. Islam mulai menyebar ke pesisir utara Jawa, membawa budaya dan tatanan baru. Satu demi satu daerah mulai meninggalkan Majapahit, bukan karena perang, tetapi karena kerajaan pusat tak lagi memiliki nyala api kepemimpinan. Namun bahkan saat sinar Majapahit mulai meredup, jejak Hayam Wuruk tetap hidup. Dalam kitab Pararaton dan Nagara Kretagama, namanya disebut dengan hormat, dikenang sebagai Raja Agung yang menyatukan Nusantara. Di reruntuhan Candi Panataran, pengunjung bisa melihat relief yang menggambarkan perjalanannya ke berbagai daerah. Di hati para pujangga dan rakyat biasa, kisahnya menjadi legenda, raja yang adil, bijak, dan pemberani. Bahkan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pun tak bisa menghapus seluruh warisan budaya Majapahit. Mereka justru mewarisi sebagian nilai tata negara dan estetika dari era Hayam Wuruk ke dalam sistem kerajaan Islam pertama di Demak dan sekitarnya. Bab 8. Kembalinya cahaya lewat abad. Berabad-abad kemudian, saat Indonesia berdiri sebagai negara modern, nama Hayam Wuruk kembali bergema. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai simbol gagasan persatuan. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini pernah besar, bukan karena penjajahan, tapi karena kebijaksanaan, seni, dan keberanian mempersatukan yang berbeda. Patungnya berdiri di museum dan taman. Namanya dipakai untuk universitas, jalan, bahkan kapal perang. Namun yang paling penting, jiwanya tetap hidup dalam mimpi rakyat. Tentang negeri yang damai, adil, dan kuat. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Hayam Wuruk telah wafat. Majapahit telah runtuh.
Tapi warisan itu tak pernah hilang. Ia adalah rot matahari yang telah tenggelam, namun cahayanya tetap terpantul di permukaan zaman. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya soal kuasa, tetapi soal rasa dan tanggung jawab, soal menyatukan yang tercerai dan menjaga keseimbangan antara bumi dan langit, rakyat dan raja, dunia dan akhirat. Dan selama rakyat Nusantara masih menyebut namanya, selama jiwa persatuan masih menyala, maka Hayam Wuruk tak pernah benar-benar mati. Waktu akan mengikis istana dan doa tembok bata, tapi nama dan perbuatan yang adil akan hidup lebih lama dari segala kejayaan dunia. Kemenangan sejati bukan menaklukkan kerajaan lain, tapi menjaga persatuan dalam keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Aku tidak mengejar kekuasaan demi diriku sendiri, tetapi demi satu mimpi besar, menyatukan Nusantara agar tak ada anak negeri yang merasa asing di negerinya sendiri. Majapahit bukan dibangun oleh pedang semata, tetapi oleh kata bijak, pikiran jernih dan kesetiaan orang-orang yang mencintai tanahnya. Seorang raja sejati tidak sekadar penduduk di singgasana, tetapi berjalan di antara rakyatnya, mendengar jerit hati mereka, dan menjadikan keadilan sebagai mahkota tertingginya. Negeri ini luas, namun hatiku lebih luas lagi untuk menampung setiap suku, bahasa, dan pulau yang ingin bersatu dalam damai. Gajah Mada membawaku ke puncak kekuasaan, namun yang menjagaku di sana adalah kehormatan dan kebijaksanaan yang kupegang setiap hari.